Pemirsa, sampai kita di penghujung acara. Baik, Bapak. Ya. Terima kasih. Di atas. Terima kasih Bang Karni. Dengan sistem ketatanegaraan yang kita alami sekarang, tidak tertutup kemungkinan praktek-praktek yang dilakukan, yang dituduhkan kepada Nazar dan Enji sekarang ini, juga dialami atau pernah dilakukan oleh anggota Dewan yang lain. Tapi Enji dan Nazar sekarang lagi apes, lagi sial. Ya terserahlah bahasanya. Ya terus saja. Dalam hal ini Bang Karni, kalau dulu kita mengenal eksekutif happy, sekarang adalah legislatif happy. Begitu besarnya kekuasaan legislatif itu. Soal anggaran, serahkan sajalah kepada eksekutif. Dalam hal anggaran itu DPR cukup mengawasi saja gitu. Ini kan pangkal balanya di situ sebenarnya. Makanya dalam hal ini perlu kita dalam konstitusi kita mengenal kita adalah negara presidensial, tapi dalam praktek kita udah parlementer ini. Memilih Kapolri pun harus dengan DPR. Ketua KPK pun harus dengan DPR. Serahkan saja itu kepada presiden dan presiden diawasi. Yang kedua ingin saya sampaikan, dalam hukum pidana dikenal azas individual. Siapa yang berbuat itu yang bertanggung jawab. Jadi jangannya dikejar pemilik perusahaannya. Kalau pemilik perusahaannya terbukti ya silakan. Tapi tidak ada hubungannya kejahatan itu dengan pemilik perusahaan sepanjang pemilik perusahaan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Terima kasih. Baik, jadi yang salah itu konstitusi. Tadi menarik pandangan dari Pak Nasrullah. Menurut saya ada sedikit, kalau boleh dibilang strategi menjadikan Enji tersangka itu terlalu cepat menurut saya. Karena kemudian BAP yang dilakukan itu pada saat tahun 2011, tersangka di tahun 2012. Ketika dia menjadi tersangka, maka ada berlaku satu adegium. Saya bacakan ini. Consensus pro iudicato as qui condam modo sua sententia damnatur. Artinya begini. Nggak ngerti ya? Bahasanya baca ya, baca lama. Nah, maksudnya begini. Kalau seseorang mengaku di dalam persidangan, maka dia menghukum dirinya sendiri dan menetapkan hukuman untuk dirinya. Dan berdasarkan itu, saya kira apa yang dilakukan Enji kemarin, dia tidak melakukan itu. Dan dia punya hak untuk itu. Dia punya hak untuk diam. Ya, terima kasih. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Pertama, saya ingin menyampaikan otokritik kepada dunia kepengacaraan. Karena saya lihat tadi seperti yang dikatakan Pak Nasrullah, banyak kawan-kawan dalam menangani perkara, dalam melaksanakan profesi, tidak jauh dari etika profesi. Sesuai dengan KUHP itu kan penasihat hukum atau advokat itu fungsinya adalah melakukan pembelaan dan memberikan bantuan hukum. Advokat membela tidak sama dengan klien tidak sama dengan advokat. Jadi yang menjadi pokok persoalan di klien, jangan itu dianggap persoalan dari advokat. Nah ini yang sering kita lihat. Sehingga apa terjadi kemudian pembelaan-pembelaan yang membabi buta, sehingga tidak jelas lagi fungsi pembelaan, yang dicari adalah siapa yang salah, siapa yang jadi tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kasus Enji ini kan sebenarnya kasus yang biasa. Dia menarik karena dilakukan oleh seorang perempuan cantik, putri Indonesia ya. Sebelum ada dia juga sudah menarik. Nazarudin pun sudah menarik. Ya. Dia bendahara partai. Ya, karena melibatkan banyak partai, banyak orang-orang terkenal lainnya. Nah, yang kita butuhkan sekarang ini adalah bagaimana kita mengawas proses ini agar kita bisa mengetahui siapa sebenarnya pelaku yang sesungguhnya, siapa yang menyuruh Enji, dan siapa saja yang terlibat, lalu dikemanakan uang ini. Ini yang penting. Karena uang ini akan mengalir kemana-mana, dan inilah yang menjadi pokok persoalan kenapa negara ini dirugikan dan korupsi ini terus terjadi. Baik, ada bedanya sebelah dulu perempuan. Ya nanti Anda. Ini dari tadi kita bicarakan kasusnya NG gitu loh. Saya juga agak sependapat tadi bahwa mengenai tidak ada pengakuan daripada NG itu haknya kalau menurut saya. Biarkan hakim yang memutus. Kok saya lihat di sini sudah mulai menghakimi NG gitu loh. Ini bukan persidangan tapi boleh membahas gitu loh.
Itu aja saya bilang, itu haknya Angie untuk berbohong atau tidak. Tapi pertama saya bilang, Angie ini adalah korban gitu loh, korban daripada permainan, itu aja. Karena dia seorang perempuan dielu-elukan, kemudian, tapi lama-lama dia bukan korban, tapi menjadi ikut terlibat. Sayangnya satu saya bilang, Angie ini adalah seorang tokoh wanita yang pernah menjadi putri Indonesia. Mungkin panutan bagi para kaum wanita se-Indonesia. Yang saya sayangkan inilah, jangan sampai para wanita yang sudah karirnya pada puncak tinggi gitu loh. Kemudian silau, seandainya ini bukannya saya menuduh. Maka dari situ saya menghimbau kepada para wanita seluruh Indonesia. Hati-hati kalau sudah sampai pada puncak karir. Jangan silau dan jangan terpleset dan jangan mau terpedaya, tertipu oleh para lelaki. Itu saja. Pak Karni. Saya minta diam dan saya minta jangan menyimpang kayak dia. Sekedar masukan untuk para lawyernya Nazarudin, yang mana kalau seandainya majelis ini udah memihak, itu segera diganti, minta majelis yang lain. Baik, Anda. Ya, ada. Jadi terima kasih ya. Jadi ini mungkin prinsip-prinsip dasar yang mungkin keliru kita seluruhnya ya. Saya ingat dulu perkara Nur Usman di Jakarta Pusat, sangat luar biasa. Dengar dulu Bang. Jadi sekarang hakim itu seolah-olah jadi jaksa, jaksa jadi hakim. Jadi jaksa itu sebenarnya dasarnya kalau kita belajar dulu pidana, saya nggak memahami dalam sekali. Tapi kita bilang open bar ministry. Itu jaksa penuntut umum. Dialah sebenarnya yang bekerja keras, membuktikan, menanya, menggali, sehingga terbukti bukan hakimnya. Hakim itu kan netral, mendengarkan kedua belah pihak sebetulnya. Tapi kalau saya lihat sekarang, hakim itu menjadi jaksa. Anda sarjana pidana bukan? Bagaimana? Sarjana pidana. Saya perdata Bang. Kalau perdata memang Anda nggak tahu. Hakim Bukan. Indonesia aktif. Bukan. Jadi akhirnya jaksa tidak ada pekerjaan, tidak perlu bekerja. Memang di Indonesia dari zaman Nur Usman Anda bilang, Iya. hakim kita itu boleh aktif. Coba lihat Bang, hakimnya itu Umar Sanusi saya ingat. Waktu dia membuka sidang, silakan saudara jaksa bertanya. Semua jaksa bertanya sampai Tapi detail-detailnya. hakim juga boleh aktif bertanya. Di Iya. Indonesia. Yang tidak bertanya itu di Amerika. Akhirnya Bang, sekarang peradilan itu mandul. Seolah-olah hakim yang memegang seluruhnya kewenangan jaksa. Begitu. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak Karni. Saya kebetulan akademisi, ya selain advokat, saya itu pendiri dan ngajar di Magister Hukum UGM, Kampus Jakarta. Jadi dalam rangka supremasi hukum, bahwa korupsi itu memperkaya diri sendiri, katakanlah Nazarudin kalau terbukti ya, kemudian orang lain, Angie dan kawan-kawan kalau terbukti, dan korporasi. Nah, gunakan pasal 7475 Hai KPK. Undang-Undang tentang pencucian uang, Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Gunakan pasal 7475 agar memeriksa juga tentang pencucian uangnya. Dan ancaman yang bisa dilakukan kalau korporasi juga ikut menerima, korporasi dalam ini korporasi politik, Saudara Amir Samsudin pernah mengatakan di sini bahwa Nazarudin pernah menyumbang 13 miliar ya untuk Partai Demokrat. Nah, kalau memang uangnya ada yang ke sana, gunakan ancaman pidana pasal 7 ayat 1 ayat 2. Pidananya 1. Didenda, pidana pokok denda sampai 100 miliar. Pidana tambahan dibubarkan ya partainya. Ya, kemudian yang ketiga, seluruh asetnya dirampas Itu negara. kalau partai tahu bahwa itu uang kejahatan. Lu partai diwakili ketua Bukan dong. umumnya. Kalau dia menerima sumbangan Partai dari diwakili oleh anggota. bendara umumnya, Bang Ari. Iya. Partainya kalau tahu bahwa itu uang kejahatan. Kalau partai keseluruhan tidak tahu, oknum. Iya, tapi kini ini kejahatan korporasi, Bang Karni. Kejahatan korporasi itu korporasi bisa dipidana, yaitu dicabut izinnya atau dibubarkan, didenda dan dirampas seluruh asetnya untuk negara. Baik, ini- Penanggung jawabnya juga dihukum pidana. Ini hukum Islam dulu. Enggak. Sekarang saya lebih fokus begini Bung Karni. Tadi saya menarik saudara kita Bung Sudin ya, DPR. Dia mempertanyakan kepada KY. Nah yang perlu dipertanyakan juga menurut saya di samping soal hakim adalah peran KPK yang pernah ada indikasi tadi bahwa NG dekat dengan penyidik. Kemudian BAP-nya berbeda. Nah tolong panggil KPK, DPR. Juga si Busro sama si Bambang itu kan, ya kita harus jelas, lain-lain nggak berani nyebut. Saya sebut si Busro sama si Bambang ini harus diperiksa juga.
Audit kinerja namanya. Boleh Pak sebagai DPR. Untuk menjelaskan mengapa dia berbeda di dalam konteks soal NG ini. Jadi kita objektif di situ. Kok Anda tahu dia berbeda itu dari mana? Ya kan masuk informasi, kan informasinya cuma Karni aja sih juga punya tahu. Gitu loh. Di dalam konteks ini, maka peran DPR sebagai pengawas boleh. Jadi kredibel untuk bisa dipersoalkan. Jadi saya mohon tolong DPR bisa jawab, bisa nggak kira-kira? Baik. Pemirsa, saya terpaksa mengulang lagi ini. Anda boleh membohongi rakyat ini beberapa kali. Bahkan Anda dapat membohongi sekelompok orang setiap waktu. Tapi Anda tidak akan dapat membohongi semua orang sepanjang waktu. Abraham Lincoln. Tapi saya akan menutup dengan Quran. Surat Al-Ghaffar ayat 28. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah bimbingan kepada orang yang melampaui batas lagi pembohong. Dan di Quran 3 ayat 61, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Kita ketemu seminggu yang akan datang.